Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk tahun 2022 karena kita udah ada di ujung tahun 2021. Pembacaan ini sangat general dan juga general dalam artian kata bukan hanya mengenai cinta asmara tetapi juga bidang-bidang lain dalam kehidupan. Silakan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan. Kita melihat ada energi apa, so maybe it can help you to work on with the energy ataupun membantu kamu untuk mengantisipasi ataupun memberikan ide untuk menghadapi situasi dan kondisi yang kamu mungkin lihat di readingan-readingan kamu. Karena aku membuatnya dan mempublishnya secara umum, berarti ini adalah energi yang juga umum. Bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak. Jadi jangan terlalu dipaksakan dan dibaperin. Karena ini juga tujuannya hanyalah untuk hiburan ya. Pokoknya ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport aku dan channelku sepanjang tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih, berkah yang luar biasa untuk kalian di tahun berikutnya. Semoga kita semakin maju, semakin berkembang dan lebih baik lagi di tahun berikutnya ya. Oke, dan kalau misalnya kalian ada yang nggak suka di dalam channel ini, dalam video ini, tentang akunya, tentang pembacaannya, dan lain sebagainya, durasi dan lain sebagainya, silakan move on, cari yang memang sesuai dengan kamu. Dan aku mau ingetin satu lagi ya, karena memang situasinya di sekitar rumah aku masih banyak yang renovasi, jadi mungkin ada suara-suara yang masuk dan juga kucingku suka rewel. Oke, ya mudah-mudahan tidak mengganggu terlalu dan oke, mari kita ketemu di readingan kalian masing-masing. Oke, Pisces, ini adalah pembacaan untuk tahun 2022 buat kalian Pisces, Sun, Moon, Rising, dan kalian yang aku identifikasikan sebagai Pisces ya. Kita lihat ada energi apa untuk tahun 2022, pesan dan ceritanya Januari. Knight of Cup dalam keadaan tegap. Oke, buat beberapa dari kalian ini ada, kalau aku melihat sosok Knight ya di dalam di dalam readingan aku. Ada sesuatu yang muncul, sesuatu yang datang, sesuatu yang timbul, tapi itu belum stabil kalau ini adalah si Knight of Cup. Dan ini bisa jadi kesukaan kalian yang membuat kalian punya perasaan yang positif gitu ya. Ini bisa jadi berkaitan juga dengan masalah percintaan, mungkin ada orang yang datang ke dalam kehidupan kamu ataupun ini adalah kalian mungkin mulai timbul rasa suka, rasa senang akan sesuatu ataupun akan seseorang, tapi masih belum tahu, masih belum stabil, masih belum solid apakah gua mau terusin ataukah enggak. Karena perasaan senang ini, perasaan tertarik ini, perasaan yang ada di dalam hati kalian ini masih belum yakin apakah gue mau lanjut ataukah tidak, gitu loh yang aku lihat. Tetapi ini seakan-akan ada satu tawaran gitu loh yang datang yang membuat kalian tenang. Ya, jadi kalian membuka tahun 2022 ini mungkin kalian ingin, kadang-kadang rasa cinta itu kan ya, rasa sayang itu bukan hanya kepada orang lain. Ini bisa jadi kepada diri kamu. Kamu mungkin ingin lebih mencintai diri kamu dengan mengurus diri kamu, memperbaiki kualitas hidup kamu dan lain sebagainya, ya. Jadi ini masih menggelora gitu. Oke, Februari. Six of Cup dalam keadaan tegap ya. Maksudnya ini semuanya akan aku baca dalam keadaan tegap. Karena biasanya kan aku baca ada yang reverse, ada yang tegap ya. Six of Cup. Oke, pelajaran-pelajaran apa aja atau ini bisa jadi ada sesuatu dari masa lalu yang mungkin kembali, ini bisa berupa orang, ini bisa berupa kenangan, ataupun ini bisa berupa project. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin
ini kayak kontinuitas gitu loh. Maksudnya sesuatu yang mungkin sudah kalian mulai di tahun 2021 ini, yang ingin kalian jalankan ataupun kalian terusin, ingin kalian lanjutin atau bahkan kalian revisit. Maksudnya adalah mungkin ini adalah hal-hal ataupun bisa jadi hubungan ya, karena ini general, yang ada di masa lalu yang muncul lagi ke permukaan. Buat beberapa mungkin ini tidak ada hubungannya dengan masa lalu dalam tanda kutip hubungan orang masa lalu atau mantan, tapi bisa juga seperti itu. Tetapi kalau yang aku lihat di sini bisa jadi mungkin di masa sebelumnya kalian mengerjakan sesuatu ataupun mungkin punya hobi gitu ya, punya ketertarikan akan sesuatu yang muncul lagi dan kalian ingin melakukan hal tersebut gitu loh. Jadi ada hal-hal di masa lalu yang mungkin belum sepenuhnya kalian kerjakan dengan tuntas, yang muncul lagi ke permukaan dan memberikan ide gitu ya, kepada kalian untuk melakukan hal tersebut atau ya melakukan hal tersebut gitu ya. Ataupun ini bisa jadi adalah kenangan dari masa lalu ataupun orang yang datang dari masa lalu. Remember ya, kalau ketemu sama orang masa lalu, kamu harus selalu ingat apa sih yang membuat mereka pergi atau saat terakhir mereka itu ada dalam kehidupan kalian, apa yang terjadi? Sehingga kalian bisa lebih baik dalam menghadapinya. Ya, kalaupun misalnya dia pernah melakukan sesuatu yang berdampak negatif, kamu jadi bisa tahu kamu harus bagaimana. Kalau udah tahu misalnya orang ini toksik, ini kadang-kadang bukan hanya orang yang kaitannya dengan percintaan, tapi juga mungkin temen gitu ya, yang mungkin udah pernah pinjem uang, terus nggak dibalikin, terus malah marah-marah begitu ditagih gitu kan ya. Ataupun mungkin pernah kerja bareng, tapi berakhir yang kurang baik, itu kan hal-hal yang membuat kalian punya pengalaman yang kurang asik gitu ya sama mereka, kurang seru. Nah, jadinya kalian bisa lebih waspada gitu loh dalam menyikapi hal ini. Oke, Maret ada apa? Two of Pentacles dalam keadaan tegap. Tegap lah, orang semua jadi baca tegap dari tadi. Ada satu berita dan mungkin ini ada hubungannya dengan si bulan Februari ini, di mana kamu ingin maju ke depan, tetapi ini ada sesuatu kayak informasi ataupun news gitu loh, ataupun sesuatu yang kalian tangkap, sadari ataupun dengar ataupun lihat gitu, ataupun pelajari yang membuat kalian ini juggling ataupun mempertimbangkan pilihan-pilihan kamu, ataupun ini just an option gitu loh. Kamu ada dihadapkan dengan option-option di dalam kehidupan kamu di bulan Maret ini. Bisa jadi ini masalah, gue mau ngelakuin apa ya, gue mau kerjaan apa ya, gue mau, dan ini kamu mempertimbangkan keputusan kamu karena mungkin kedua-duanya sama-sama bobotnya untuk kamu. Ini bisa jadi orang gitu ya, ataupun keputusan-keputusan atau tindakan kamu. Tetapi kalau yang aku lihat juga buat beberapa dari kamu lagi kayak mungkin berusaha mengerjakan sesuatu, lagi maintain balance kamu ya, termasuk di dalam misalnya kamu lagi memaintain supaya pengeluaran dan pemasukan kamu ini seimbang, tetapi berusaha bagaimana hal yang kamu lakukan, hal yang kamu sedang jalani ini bisa terus berjalan tanpa kamu kehilangan balance gitu ya, dan ini tuh nggak timpang dan menyebabkan masalah gitu loh di dalam kehidupan kamu. Oke, April. Six of Swords di dalam keadaan tegap. Kalau yang aku lihat dengan adanya Six of Swords ini ya, buat beberapa dari kamu, mungkin buat beberapa kamu lagi banyak hal yang kayak kamu tuh terbeban gitu loh. Terbeban di dalam pikiran, dan ini berdampak ke macam-macam. Tetapi kayak
kamu itu berusaha untuk bisa membawa apa yang kamu lakukan, hidup kamu, kamunya untuk maju. Walaupun mungkin kamu lagi banyak masalah, mungkin masalah dalam pekerjaan, mungkin masalah dengan orang lain ya, mungkin masalah-masalah lain yang bikin eh, ini perahu kamu tuh lagi berat gitu. Dan ini aku lihat ya kamu harus terus tenang gitu ya, sabar, eh, bersabar dengan waktu. Kalau yang aku lihat tuh it's just a matter of time gitu ya, maksudnya ini hanyalah masalah waktu. Dan ini bisa jadi masalah kamu yang berhubungan dengan masa lalu ini yang menyebabkan kamu jadi kehilangan keseimbangan, dan ini kamu lagi berusaha, enggak deh gue mau maju ke depan, gue mau yang di depan-depan aja, gue nggak mau yang di belakang-belakang, gue pengen membuat hidup gue jadi baru, mengerjakan hal-hal juga yang dengan cara-cara baru, gue nggak pengen dengan cara-cara lama. Dan ini adalah yang kalian lakukan untuk perubahan, dan mungkin ini bukan perubahan yang kalian lakukan besar-besar, tapi kebiasaan-kebiasaan gitu yang kecil-kecil yang kalian lakukan gitu loh, untuk membawa si perahu kalian ini tetap maju. Termasuk buat beberapa dari kamu, ini mungkin ada beban-beban di dalam pikiran-pikiran kamu ya, beban di dalam pikiran kamu yang sering kali memberikan dampak kepada kehidupan kamu yang lain-lain. Nah, ini yang perlu kamu tilik dan lihat ya. Kalau kamu mulai nih mungkin overthinking gitu ya, mungkin jadinya nginget yang dulu, dan ini apa beban kamu yang harusnya sudah kamu tinggalkan, yang udah harusnya kamu hempaskan, yang udah kamu harusnya cuma ngambil sarinya. Kadang-kadang kita nggak cuma ngambil sarinya, tapi itu semuanya kita taruh di dalam di bahu kita taruh dalam kepala kita, sehingga apa? Lama-lama itu makin bertumpuk-tumpuk gitu loh. Dan kalian lagi berusaha untuk menenangkan diri gitu ya, untuk bisa ke sesuatu yang lebih baik, ke sesuatu yang lebih tenang, ke sesuatu yang lebih damai, ke sesuatu yang lebih maju pastinya ya. Berusaha untuk terus maju walaupun ada masalah di sini yang mungkin disebabkan dari tahun sebelumnya, ataupun buat beberapa dari kamu, Kak, kalau aku lihat ini mungkin buat beberapa dari kamu tuh bahkan udah cukup lama, udah mungkin tahunan gitu ya. Dan kamu mungkin udah deh, gue kayaknya udah capek deh dealing sama masalah-masalah ini terus, gue pengen maju ke depan ya. Juni, Mei, Four of Pentacles di dalam keadaan tegak. Iya, kalau yang aku lihat ini ya, dengan adanya Two of Pentacles, terus ada Four of Pentacles, ada sesuatu yang kamu berusaha pertahankan. Buat beberapa dari kamu, ini mungkin hubungan, ya, mungkin ini adalah pekerjaan, mungkin ini adalah bisnis, ataupun ini mungkin buat beberapa dari kamu, mungkin kamu lagi belajar gitu ya. Tetapi ada sesuatu yang membuat kamu tuh harus hati-hati supaya ini tuh nggak berantakan. Karena kalau yang aku lihat, ini benar-benar kayak kamu benar-benar harus ngenata apa yang kamu lakukan, benar-benar harus. Jadi kamu tuh nggak bisa yang punya satu kebebasan yang bisa bikin kamu bebas berekspresi, bebas melakukan apa aja. Kamu tuh benar-benar harus kayak tertata gitu. Ini bisa jadi di dalam pengeluaran kamu, finansial ya, karena ini ada 2 sign dari koin kamu, dan aku lihat masalah juggling, masalah menjaga keseimbangan kayak ketat gitu loh. Dan mungkin ini adalah kamu mungkin di dalam penghasilan, dan ini mungkin buat beberapa dari kamu tuh lagi pengen mencari opportunity, mencari celah gitu ya, untuk dapetin source lain gitu loh, untuk mendapatkan penghasilan. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu melakukan sesuatu yang lebih dari satu ya. Mungkin kamu kerja di sini tapi kamu coba cari sampingan
ataupun ini adalah kamu masih belum mendapatkan pekerjaan yang benar-benar stabil. Jadi kamu tuh benar-benar harus ngejaga banget prioritas kamu di dalam finansial kamu ya. Tetapi buat beberapa dari kamu, kamu tahu bahwa kamu masih belum stabil mungkin di dalam perasaan dan pikiran kamu, sehingga kamu benar-benar harus menjaga diri supaya tidak gampang terpengaruh gitu. Oke, Juni. Dan buat beberapa dari kamu, ini kamu bekerja di balik layar mungkin ya. Kamu nggak banyak memberitahukan ataupun kamu menyembunyikan, menutup apa yang kamu kerjakan dan kamu lakukan, ataupun tentang perasaan kamu. Kamu nggak banyak cerita sama orang, kamu lebih banyak ngabisin waktu sama diri kamu sendiri. Oke, Juni. Six of Pentacles dalam keadaan tegap. Ini masalah share, masalah take and give ya. Tadi kamu berusaha nutupin, berusaha orang jangan sampai tahu tentang apa yang kamu simpen di balik layar ini gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini mungkin di bulan Juni ini kamu ketemu dengan seseorang yang bisa membuat kamu nyaman ataupun membuat kamu bisa mempercayainya. Ataupun mungkin kamu ngerasa, aduh kayaknya kalau gue simpen-simpen sendiri, gue bisa burnout, gue bisa stres, dan gue butuh tempat untuk nyalurin nih, untuk curhat nih gitu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu bertemu dengan ataupun kamu memberanikan diri untuk share sama orang, ataupun ini adalah hal yang kamu tadinya godok di belakang layar, akhirnya kamu berusaha untuk nge-share sama orang ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin di bulan Juni ini ada orang yang akan minta pertolongan sama kamu, ataupun ini adalah kamu yang meminta pertolongan sama orang lain, mungkin minta di link up sama koneksi yang mereka punya dan lain sebagainya. Tetapi ada sesuatu yang seperti timbal balik, ataupun buat beberapa dari kamu ini adalah kalian bekerja sama dengan orang lain gitu ya, yang bisa saling mencukupi, bisa saling mengisi. Tapi ini ada kayak memprovide, memberikan. Buat beberapa mungkin terinspirasi mau melakukan charity, aksi sosial gitu ya. Kita punya magician. Oke, kalau yang aku lihat ini adalah bulan di mana kamu berusaha memanifestasikan atau mewujudkan ide-ide kamu yang selama ini mungkin kamu coba olah, kamu coba brainstorming sama orang, kamu coba diskusikan dengan orang, ataupun ini adalah hal-hal yang kamu pelajari, yang kamu ingin jadikan sesuatu gitu loh. Nah di sini kalau yang aku lihat kamu ingin memanifestasikan sesuatu ya. Dan buat beberapa dari kamu, kalau aku lihat di sini, ini ada kemungkinan di tahun ini bisa terjadi buat kalian yang jomblo mungkin ya, yang single. Ya kalian ketemu sama orang, dan buat beberapa dari kamu bisa sampai ke dalam satu komitmen ya, yang tadinya mungkin PDKT-nya lumayan agak takes time gitu loh. Kalau aku lihat nih PDKT-nya, prosesnya untuk sampai ke sana gitu ya, nggak cepet. Karena ada masalah-masalah ataupun hal-hal yang bikin kamu mungkin antara yakin enggak gitu ya. Dan mungkin ada satu yang nggak mau ngomong. Dan di sini sih masalah keterbukaan, masalah berbagi ya. Agustus, Eight of Cup, meninggalkan sesuatu yang sudah tidak berfungsi lagi buat kamu, yang sudah tapi ini di sini ya, kalau yang aku lihat kamu sudah berusaha,
Kamu udah berusaha membangun sesuatu, membangun, bisa juga membangun apa ya? Ada hal yang kamu berusaha bangun, tetapi kamu ngelihat kayaknya gue kasih apa aja dan gue kutek-kutek kemana aja, ini kau kayaknya nggak menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan gue, nggak bikin gue happy, nggak bikin gue puas. Seperti ada satu space yang kamu kayak nyusun puzzle gitu ya, terus kamu ada satu yang bikin itu tuh nggak lengkap gitu loh. Sehingga kamu kayak, gue udah cukup mengeluarkan segala sesuatunya untuk mewujudkan hal ini. Dan ini bisa jadi di saat kamu berusaha memanifestasikan itu. Tetapi yang kamu lihat mungkin ini nggak berjalan sesuai dengan apa yang kamu visualisasikan, yang kamu harapkan dan kamu dambakan. Sehingga kamu kayak, gue kayaknya mungkin perlu melakukan hal lain. Ataupun malah benar-benar ninggalin hal tersebut. Dan kamu melakukan sesuatu yang benar-benar berbeda gitu loh, melakukan hal yang benar-benar berbeda. Tapi di sini kalau yang aku lihat, kamu meninggalkan sesuatu yang sudah kamu jalani dan sudah kamu bangun, dan kamu pergi gitu loh. Oke, itu Agustus. September, 8 of One ya. September ini adalah bulan yang sibuk buat kamu. Di sini aku lihat banyak komunikasi masuk ya. Ini pertukaran komunikasi juga antara kamu dengan orang lain. Info-info juga di sini ya. Buat beberapa dari kamu ini berbicara mengenai traveling. Tetapi kalau yang aku lihat, hal yang ya di sini tuh baru mulai begitu kamu meninggalkan hal yang memang mungkin nggak apa ya, positif dampaknya untuk hidup dan diri kamu. Di situ kamu mulai kebuka jalan gitu loh. Rasanya tuh seperti itu. Dan mungkin di sebelum-sebelumnya kamu tuh mungkin berusaha untuk maju, tetapi ada sesuatu yang kalian pertahanin terus. Ini termasuk bisa loh di dalam hubungan percintaan gitu ya. Mungkin kamu sudah waktunya untuk selesai ceritanya dengan seseorang, ataupun kamu masih susah move on dan lain sebagainya, sehingga saat kamu ketemu dengan orang baru, saat kamu apa ya, di dalam bidang itu tuh jadi kepentok-pentok gitu loh, karena mungkin masih ada trauma-trauma, masih ada hal-hal yang bikin kamu jadi sulit gitu loh untuk bisa menjalani ini dengan baik. Nah, di sini kalau yang aku lihat, saat kamu sudah meninggalkan apapun itu yang memang seharusnya sudah kamu tinggalkan, ini segalanya tuh kayak kebuka lagi gitu loh, dan mulai ngalir lagi. Jadi ini ada sesuatu yang perlu memang kalian lepas. Termasuk ya, masalah anger, masalah kemarahan, masalah ketidakterimaan, masalah-masalah itu kadang-kadang membuat kita naruh balok di dalam saluran hidup kita. Gitu loh. Tanpa kita sadari kadang-kadang. Ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kamu lagi sibuk ya. Bisa sibuk di dalam juga di dalam pekerjaan. Kamu lagi banyak apa ya? Mobilitas kamu tuh lagi aktif. Dan buat beberapa dari kamu mungkin di bulan ini tuh aku tuh barusan ngerasa kayak kamu kayak terinspirasi ataupun termotivasi untuk kayak ngelakuin olahraga gitu loh. Kamu lagi kayak banyak sekali energi yang ingin kamu, yang sampai kamu tuh harus kayak ngeluarin supaya apa ya, supaya kamu nggak jadi meledak di dalam gitu loh, saking banyak ya gitu. Oke.
Oke, oke, oke. Oktober, Page of Swords dalam keadaan tegak. Belajar, ya. Page of Swords ini juga bercerita mengenai belajar. Mungkin buat beberapa dari kamu di bulan Oktober ini kamu mungkin menemukan guru gitu ya, ataupun menemukan channel, ataupun menemukan hal yang membuat kamu, oh gue pengen nih belajar ini. Ataupun kamu ngerasa bahwa apa yang kamu lakuin kok kayak kurang maksimal, sehingga kamu mengencourage kamunya sendiri untuk bisa menggali lagi pengetahuan mengenai hal tersebut. Tapi buat beberapa dari kamu, bisa jadi di dalam bulan Oktober kamu ini lebih kayak overly defensive gitu loh, lebih touchy, dan kamu jadi kalau berhadapan sama orang. Nah, ini bisa jadi mungkin pesan untuk kamu. Jangan gampang bereaksi. Dengarkan dulu, apa yang kamu nggak suka kamu singkirin. Tetapi kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin kamu dengar dari orang yang tidak sesuai dengan kamu, dan kamunya cepet gampang nutup, sehingga kamu tidak mempelajari atau mendapatkan informasi dan pengetahuan yang seharusnya bisa kamu serap gitu loh. Yang aku lihat tuh seperti itu message-nya. Jadi kita kadang-kadang harus benar-benar ngebuka saat kita mau belajar mengenai orang, mengenai hidup, mengenai supaya kita lebih maju pastinya gitu ya. Kita dipanggil untuk bisa membuka diri kita, bukan berarti nggak ada filter, tetapi membuka diri kita, karena kalau kita mau belajar gitu ya, tapi kitanya penuh, kitanya jadi nggak bisa diisi, ngerti nggak? Tetapi kalau kita saat mau mempelajari sesuatu ataupun seseorang ataupun apapun itu, kita harus bisa ngosongin itu. Nah, saat kita udah menyerap ini, apa yang nggak perlu itu yang dibuang. Tetapi izinkan diri kamu untuk bisa mengolahnya terlebih dahulu sebelum menjudge apakah ini penting atau tidak, benar atau tidak, bagus atau enggak, gitu loh. Nah, itu yang aku lihat ya. Oke, November. Three of Pentacles. Ini adalah kayak kerjasama. Ya, kerjasama. Buat beberapa dari kamu mungkin di bulan ini kamu akan berusaha menunjukkan sesuatu yang kamu lakukan, ataupun sesuatu yang kamu create, sesuatu yang kamu produce gitu ya kepada orang lain. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu kayak ngasih presentasi gitu ya di depan orang, ataupun mungkin buat beberapa dari kamu terinspirasi untuk ngajarin orang, ataupun kayak memberikan sesuatu yang udah kamu pelajari ke orang lain gitu loh, membagikan. Mungkin mau bikin channel YouTube bisa jadikan ya, kan nggak harus ini dalam dalam kelas dan lain sebagainya. Tetapi buat beberapa dari kamu mungkin kamu tertarik untuk melakukan kolaborasi ya, kerjasama dengan orang lain. Three of Pentacles. Tetapi kalau yang aku lihat di sini itu hasil-hasil dari pelajaran yang kamu lakukan. Ini tuh kayak memperlihatkan kepada kamu hasilnya. Memang abis ini tuh masih banyak gitu loh. Masih banyak yang harus kamu lakuin. Tetapi kalau yang aku lihat, kamu mulai kayak nemuin jalannya tuh di situ gitu loh. Mudah-mudahan kamu ngerti ya. Kan kadang-kadang kita ngelakuin itu, ataupun sibuk ngelakuin ini, nggak tahu ya ini bener apa enggak ya, ini diterima sama orang apa enggak ya, ini disukain orang apa enggak, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh kayak kamu berusaha nunjukin dan kamu ngelihat orang mulai tertarik gitu loh, ataupun hal ini tuh bikin kamu juga banyak ide-ide gitu loh. Dan tapi intinya adalah
Saat kamu melakukan hal ini, kamu mulai melihat adanya satu perkembangan yang membuat kamu ngerasa, nih kayaknya jalur gue bener nih, gitu loh. Nih apa yang gue lakuin nih kayak bener nih. Nah baru kamu berarti gue mau lebih ngasih usaha lagi, ngasih upaya lagi, dan ngasih apapun itu untuk apa yang kamu kerjakan, ya. Tapi ini ada kayak rasanya kayak lebih dari 2 orang ya buat beberapa dari kamu ya, makanya aku tadi lihat ada kolaborasi mungkin ya antara kamu ataupun ini ya, apa namanya, peningkatan. Oke, Desember. Gila keren. Six of One. Ini ini adalah progres dari sini. Six of One itu ya adalah progres dari si Three of Pentacles. Kalau yang aku lihat yang tadinya kamu ngelakuin dari step demi step, dan sebelum-sebelumnya mungkin kamu ngerasa apa ya, kayak nggak yakin. Kalau yang aku lihat tuh awal-awal mungkin kamu nggak yakin, mungkin kamu mencoba hal ini, hal itu gitu ya, untuk membuat apa yang kamu ingin lakukan ini berkembang. Dan mungkin pada awal-awalnya ya, yang aku bisa ceritain sama kamu. Pada awalnya kamu merasa banyak sekali beban, gitu ya, banyak beban, susah mikir, susah ini, susah itu, gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat, mulai dari Juli, di saat kamu berusaha memanifestasikan, dan mungkin ini adalah kamu meninggalkan hal-hal lama gitu loh. Dan mungkin kamu menyadari itu pas kamu berusaha untuk memanifestasikan ini. Entah buat beberapa dari kamu ada sesuatu yang ingin kamu manifestasikan di tahun 2022, di mana kamu mungkin banyak ketakutan untuk orang tahu, untuk orang lihat kamu, sehingga kamu banyak nutupin itu. Kalau yang aku lihat di saat kamu memberanikan diri untuk mengubah cara lama kamu, Eight of Cup, ini mulai kebuka. Dan memang ini butuh kamu untuk berlatih dan belajar, ya. Dan yang tadi aku bilang, kalau kamu mau belajar, benar-benar serep itu jangan dipotong ataupun jangan dilawan dengan apa yang kamu punya dulu gitu ya, sehingga kamu benar-benar menjadi student di situ. Nah ini makin lama makin naik, dan memang ini step per step. Tetapi kalau yang aku lihat, semakin kamu ngelihat itu benar-benar, oh this is the way gitu loh, kayak ini jalannya, ini gue bener nih, gue ada di jalan yang bener nih, itu mulai mungkin setengah dari tahun 2022, di mana sebelumnya kamu benar-benar harus dealing dengan diri kamu, terutama dengan pikiran-pikiran kamu, dengan hal yang udah kamu percaya, dengan hal yang udah kamu set di dalam kepala kamu gitu loh. Nah ini nih masalah bagaimana kamu meninggalkan hal-hal lama dan menggantinya dengan hal yang baru, ya. Tapi di sini kalau aku lihat kamu sangat atraktif, kamu semakin punya percaya diri, kamu semakin percaya dengan apa yang kamu lakukan dan semakin percaya dengan apa yang kamu kerjakan, sehingga kamu nggak takut lagi dan nggak malu lagi menunjukkannya, dan lebih kayak bodoh amat deh, orang mau ngomong apa bodoh amat. Gua pokoknya tujuan gua adalah membuat hal yang gua lakuin ini berhasil, ya. Di sini kamu sangat atraktif ya, jadi bisa jadi buat beberapa dari kamu menarik perhatian dari banyak orang ya. Cuma kalau yang aku lihat di ujung-ujung tahun, ini 4 bulan dari ujung 2022 ini, kamu akan kayak energinya shift up gitu ya, energinya naik buat kamu. Oke, Pisces, ini adalah pembacaan untuk kamu di tahun 2022. Semoga sukses dan semoga berlimpah berkah untuk kalian semua. Sehat terus ya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.